Well, rise and shine everybody, selamat datang kembali di channel Edian. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik tentang integral tentu. Nah, adapun sifat-sifat integral tentu itu adalah sebagai berikut. Integral dari batas bawahnya A kecil sampai batas atasnya B kecil ini berupa suatu konstanta ya. FSDS itu sama dengan FB kurang FA. Nah, bedanya apa sama di video sebelumnya? Nah, di video sebelumnya itu tidak mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi sehingga dinamakan sebagai integral tak tentu. Sementara integral yang tentu ini dia mempunyai batas bawahnya A kecil dan batas atasnya itu B kecil yang berupa suatu konstanta ya. Nah, yang poin kedua sifatnya yang batas bawahnya A kecil dan batas atas B kecil jika di locker maka ini wajib diletakkan tanda minus di depannya ya. Sifat yang ketiga, nah ini kalau ada batas bawah sama batas atas nih sama, ini fungsinya juga sama nih, maka batas yang bawah sama batas yang atas nih boleh dicoret ya. Sehingga hasilnya itu adalah integral dari C kecil sampai B kecil, FSDS. Nah, yang poin keempat, jika ada suatu konstanta, ini konstantanya nih boleh dipindahkan ke samping sebelah kiri integral ya. Nah, jadinya ini suatu konstanta dikali dengan integral fungsi tersebut. Nah, sifat yang kelima, kalau bentuknya seperti ini, maka fx sama gs-nya boleh dipisahkan ya. Dengan batas bawah dan batas atasnya tetap sama ya. Ini kalau tambah, ini juga tambah. Ini kalau kurang, ini juga kurang. Nah, sifat yang keenam, jika batas bawah sama batas atasnya sama, itu maka hasilnya adalah 0. Nah, ini integral tentu nih, ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, ini A ini adalah batas bawah dan B kecilnya adalah batas atas. Dengan syarat B itu harus lebih besar dari A ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kisah contoh berikut. Mari kita saksikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama ini batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya itu adalah 1. Ini 2S tambah 4 ds. Maka ini 2S kalau diintegralkan berarti ini S pangkat 1 naik 1 ya. Berarti tambah 1 jadinya 2 ya. Ini lebih jelasnya nih saya langsung kasih tanda ya. Ini 1. Berarti S pangkat 1 tambah 1 berarti S pangkat 2. Nah kalau pangkat 2 berarti ini depannya wajib per 2 ya. Berarti 2 bagi 2 tuh 1. Jadi hasilnya itu S kuadrat. Nah 4 ini kalau diintegralkan ini kan nggak ada S. Lalu kita akan munculkan X-nya nih. Jadi 4X ya. Baru nih tulis batasnya nih pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadinya 01-nya itu di sebelah kanan, 01. Nah, next. Sesudah dapat bentuk seperti ini, maka ingat kembali yang sebelumnya itu, FB kurang FA ya. Maka batas atasnya ini, batas atasnya 1, ini kita substitusikan ke variabel tersebut. Jadi satunya kita substitusikan ke S, jadinya S kuadrat itu 1 kuadrat itu 1 tambah 4 kali 1 berarti 4. Nah, ini yang namanya FB ya. Ini FB. Nah, yang ini namanya FA batas bawah. Ini FA ya. Ini FA. Setelah satunya udah dimasukkan, gantian dikurang dengan batas bawahnya ya. Berarti 0-nya 0 kuadrat itu 0 tambah 4 kali 0 itu adalah 0. Nah, jadinya itu 1 tambah 4 hasilnya adalah 5 ya. Next, contoh soal yang kedua. Ini ada batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 1. Nah, yang penting kita fokus ke fungsi ini dulu ya. Ini kita integralkan dulu. Jadi S pangkat 3 diintegralkan jadinya S pangkat 4, 1 per 4. Ya. Berarti 1 per 4 S pangkat 4 kurang. Ini S pangkat 1 tambah 1 berarti S pangkat 2. Dan jangan lupa nih 4 per 2 ya. 4 per 2 hasilnya adalah 2. Setelah itu batas atas sama batas bawahnya kita taruh di sebelah kanan ya. Dengan garis yang ini tandanya. Nah, sampai di sini ini batas atasnya ini langsung substitusi ke fungsi ini ya. Nah, jadinya 1/4 kali 1 pangkat 4 itu hasilnya 1/4. Kurang 2 kali 1 pangkat 2 itu adalah 2 ya. Berarti 1/4 kurang 2. Setelah itu min 1-nya masukkan. Ini tanda kurang ya. Di bawahnya harus tanda kurang, min 1 masukin.
Nah, jadinya ini min 1 masukin min 1 pangkat 4 hasilnya masih positif ya. Berarti seperempat kali min 1 pangkat 4 yaitu seperempat ya. Nah, tadi kan ada min di depan ini. Berarti min kali seperempat itu adalah min seperempat. Nah, setelah itu min 1 masukin lagi ya. Jadinya min 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi 2 kali 1, 2. Nah, tadi yang di depan kan ada min. Berarti min kali min hasilnya adalah pos 2. Jadi seperempat kurang seperempat nih langsung habis ya. Nah, min 2 tambah 2 ini juga langsung habis. Jadi ini hasilnya adalah 0 ya. Nah, untuk contoh nomor 3 ini batas bawahnya ini adalah 0, batas atasnya ini adalah 1. Nah, ini agak ribet ya, karena ini ada pangkat 6. 3s kuadrat kali s pangkat 3 tambah 1, ini pangkat 6. Nah, untuk soal seperti ini, integral tentu ini, lebih cocoknya kita memakai integral substitusi ya, karena ini lebih mudah dalam pengerjaan. Nah, ini kita misalkan nih yang dalam kurung ini sebagai U. S pangkat 3 tambah 1 itu sama dengan U. Nah, setelah itu kita turunkan ya, seperti biasa ya. Berarti 3S kuadrat kali DS sama dengan DU. Karena ini pangkatnya kurang 1 ya, jadi pangkat 2. Nah, setelah itu, ingat, ini fungsi fs ya. Ini ds ya. Kita udah misalkan nih U sama DU. Jadi hasilnya ini adalah, ini 3S kuadrat ds, ini kita ganti jadi du ya, 3s kuadrat ds kita ganti jadi du, ini jadi du. Nah, sementara yang kurung ini s pangkat 3 tambah 1 pangkat 6, ini tadi kita udah misalkan sebagai u, jadi ini u pangkat 6. Nah, ini kenapa bisa 1 sama 2? Ingat kembali, ini adalah fungsi fs, sementara ini adalah udah bentuk U ya. Jadi kita mau cari batasan dari U ini berapa. Berarti untuk S-nya 0, berarti ini 0 tambah 1, U-nya itu adalah 1. Ini 1. Nah, untuk S-nya 1, berarti 1 pangkat 3 itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Berarti U-nya itu adalah 2 ketika S-nya itu 1. Sehingga batas bawahnya dari U itu adalah 1. Dan batas atasnya itu adalah 2. Nah, cocok ya. Berarti ini batas bawahnya 1. Ini batas atasnya ini langsung 2. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini tinggal integralkan seperti biasa aja ya. Ini pangkatnya tambah 1, jadinya U pangkat 7. Setelah itu nih jadi 1/7. Setelah itu yang batasannya ini kita taruh sebelah kanan. 1, 2 ya. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, lanjutannya ini tinggal masukin angka 2-nya nih ke U. Berarti 1/7, 2 pangkat 7 dikurang sama batas yang bawah tuh 1 ya. Berarti kurang 1/7 kali 1 pangkat 7. Nah, ini hasilnya adalah 128, 2 pangkat 7 itu 128/7 kurang 1/7. Jadi hasilnya itu adalah 127/7 ya. Nah, ini kita buat dalam bentuk pecahan campuran karena penyebutnya ini lebih kecil. Sehingga hasilnya adalah 18 1/7. Nah, ini hasil akhirnya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.